Muhammad Raishi. Nama saya Yolanda Setiani. Nama saya Pasa Amelia. Nama saya Syaira Tita Putri Aryani. buat mewawancarai kaum dari Muhammadiyah itu sendiri Pak. Nah kami dari kelas 06 ini tugas kelompok Pak dari prodi manajemen semester 3 Pak. Nah di sini itu kami ingin mewawancarai Pantai Suami Pak. Nah mungkin yang kami ingin tanya itu siapa pendirinya Pak, dari awal dulu, terus kayak sejarahnya, latar belakang, setelah itu gimana sisi masuk di Panti Asuhan ini. Oke ya. Oke, saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari pengasuh dan pengurus semua pengurus panti lah. Atas nama saya sendiri pribadi Abdul Karim. Saya juga sama seperti kalian juga kuliah di UIT, jadi sama artinya satu alma mater waktu ini. Saya ini jurusan IPA. Terus Hermanto itu abang kelas saya. Dari kalau masuk di kelas 1 dia di step 2. Abang kelas lah. Jadi artinya aku tingkat lah. Ya. Jadi saya gambaran untuk panti ini latar belakangnya sebelum berdiri Panti Asuhan Panti Muhammadiyah. Dulunya panti ini jadikan satu yang di Dinas Harapan yang itu ada Panti Asia. Kenapa di satu belum satu? Yang sana yang putri, terus ya dulu putri putra gabung campur. Nah, pada tahun 1993 ya, pengurus dari Muhammadiyah punya inisiatif di mana yang setelah itu disahkan. Nah, disahkan. Kebetulan pada di sini adalah tanah wakaf itu kosong, pada waktu wakaf emas yang seluas 130 liter, lebarnya 70. Jadinya tahun 1993 itu tidak panti ini. Selama 1 tahun berdiri. Pada tahun 1994 hanya yang putra pindah ke sini, pindahkan. Pada bulannya kapan? Nah, bulan itu pada bulan Juli tanggal 17 Juli. Nah, tahunnya 1994. Kalau data direkam, ya. Nah, pertama yang jadi pengurusnya adalah almarhum Pak Mandir. Beliau adalah dulu pegawai dosen urusan. Sampailah tahun 97. Artinya tahun 1997 beliau
wafat tinggal digantilah oleh Pak Ahmad. Sampailah tahun 2010 diganti oleh Bupati sekarang Pak Yusuf. Pati ini dia awal mula berdiri pati ini agak berat. Itu masih hutan. Jalannya masih jalan setapak ya saja. Pakai bumper begini bisa. Memang berintis yang berat. Ya mandi kayak paling situ. Lo balik itu bersih. Masih ya coklat warna itu. Ya. Jalan Profesor Ahmad Yamin itu ya dulu donatur itu masuk panti ini ada kaki. Orang pakai mobil, pakai motor ya motor. Ya, jalan kami dulu ke motor. Tadi termasuk paling juga nih. Saya masuk tahun 2000-an, tahun itu lah masuk lagi. Tapi saya tahu sejarahnya. Karena itu udah lulus parti ya saya tahu ya, latar belakang parti kiri ya, itu buat politisnya. Dulu gedungnya ini ke depan sini yang dirubuh tuh, yang dirubuh yang paling depan yang dirubuh itu anak-anak itu semuanya anak-anak laki semuanya, anak laki semuanya. Yang perempuan itu ya bukan saya. Pengurus pengasuhnya semuanya laki semua. Tadi yang kena dia perempuan, tadi yang staf tidak digaji ini, tadi ya dia standby ya pengasuhnya seperti pangkat standby. Jadi waktu anak laki dia besar lah, ada yang masuk SD 15 tahun, itu juga. Tapi ya latar belakang kan orang-orang teriak malah lu pertama masuk awalnya pindah sini 50 orang. Akhirnya bertahun-tahun tidak kurang kurang anak-anaknya. Sekarang ini kurang, yang paling kurang ini adalah kami kan. Ya, dia kurangnya artinya bukan mereka ya ada yang tua kita ada kasih. Hanya dua. Sekarang ini seorang. Apa tujuannya tadi adalah supaya mereka ini dipisahkan agar tidak timbul fitnah laki-laki dengan perempuan gaulannya, tidak ada fitnah. Itu terjadi di sekarang. Dulu akan yang mekar. Ya, kalau tidak ada fitnah, ya saya pengurusnya pun beda. Sekarang ini pengurusnya laki-laki semua, ada yang perempuan. Ke sana tuh yang cewek sana, Asia itu ya cewek semuanya. Jadi sekarang ya sana itu bawah naungan Asia, kalau ini bawah naungan Muhammadiyah, mungkin di Arab Muhammadiyah. Karena Asia kota ya. Ada lagi itu kan? Mungkin pertanyaan saya ini agak sedikit Pak. Jadi pertanyaan tentang sumber dana yang kita apakah memang ini ataukah mungkin ya Pak? Mereka yang adalah tetap, tapi ada juga orang yang mungkin sukarela membantu tadi asal ya Pak. Terus pertanyaan selanjutnya itu saya mau tanya tentang kegiatan yang dilakukan mereka Pak dari ketika subuh sholat subuh sampai ke aktivitas anak-anak ya. Sebelum saya Pak menyampaikan ya, anak-anak ini kan latar belakang status mereka ini kan ada yang yatim, ada yang duafa, ada yang miskin. Orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikan mereka.
ada juga yang piatu, ada juga yang piatu. Jadi ya ada yang suka menolak, itu mereka tidak agama lah. Kalau dulu masih non, ya anaknya Islam. Dari mana mereka tahu ada parti? Dan dari ya. Jadi informasi dari yang senior, yang sudah tua, bahkan ada yang dari daerah itu artinya dari pimpin daerah Muhammadiyah seluruh paten. Contoh Singkayang ada di daerah Muhammadiyah, di situ yang kampus ada panti, anak Tanggau ada juga. Nah, di situ mereka ada dari daerah pimpin daerah Muhammadiyah ya paten. Jadi status mereka masuk sini. Jadi persyaratannya apa? Pertama yang lebih utama adalah anak yatim. Yang kedua piatu. Yang ketiga ya mampu, bagi yang tidak mampu. Terus selanjutnya adalah pada akte kata surat keterangan ya, dari status orang tua tadi itu satu keluarganya lah. Di anak yatim ya saya lah itu anak yatim. Jadi dia surat keterangan dari parisannya dan anak keluarga statusnya. Terus selanjutnya lapor pindahan, terus dikit orang tuanya. Ya, bagi anak yang tidak mampu, contoh anak yatim, kalau dia sekolahnya kami bayar seragamnya. Tapi kalau anak yang mampu, orang tuanya ada yang tua masih ada, mohon mereka orang tuanya bayar seragam sekolahnya. Nah, tapi kalau mereka sini, makanya sudah otomatis gratis lah, tidak dibeban biaya lah. Untuk tinggal semuanya ya pangan, koyak, sandang itu mereka tidak itu biaya. Nah, terus tadi anda tadi itu donatur, apakah ada donatur kita atau donatur kami tidak ada yang tetap. Ya, kadang-kadang kalau orang ada rezeki, kok punya hajat, datang sini. Hajat itu banyak, ada yang minta keberkahan, kebenaran, ada yang minta hidup semoga, macam ada yang minta. Ada yang minta ya bawa lah sembako, kan ada yang tempat untuk menyanyi, ada juga pakaian, minyaknya. Kalau tidak minta, kan karena mereka kan lebih baik bukan dekat tuh kalau kita saya maknya dekat depan kita. Nah doa itu ada orang seperti itu. Tapi kalau kita ini sebagai kita tahu ya yang paling utama yang dekat adalah keluarga kita yang siap dia pernah mampu. Nah, keluarga sudah mampu, apalah kita sekatkan kepada orang yang betul membutuhkan panti. Ya, tapi kalau keluarga kita nak makan sekat panti apa? Ya, itu yang lebih utama. Ya. Terus selanjutnya buat itu aktivitas. Nah, aktivitas mereka ini dari awal tidur, dari bangun tidur tuh kenapa dapat kurang bismillah. Jadi mereka udah bangunkan tuh, bangun, siap ke masjid, dulu ke masjid, sholat sunnah, sama menunggu waktu azan. Selesai sholat subuh, barulah mereka aktivitasnya ngaji, tadarus, yang menghafal, ngaji, sampailah setengah 6. Yang 6 itu mereka dijawab berpikir, bersih-bersih panti, kumpul, nyapu masjid,
Tiket sampai lagi tidak lama, mereka tiket tidak lama. Paling lama dia 15. Mungkin dalam satu hari itu untuk teras berapa orang. Tapi itu nggak anak nih, kalau anak 4 orang gitu, 4 orang ya tim satu nyapu satu ngepel. Nah gitu, bagi kita seperti itu. Jadi terus selanjutnya sampai jam 6 mereka mandi, terus mandi, sarapan. Sarapan kan kalau sekarang masih ada LPG tidak ada sarapan. Mereka langsung pakai sekolah karena tadi ada LPG. Setengah 7 baru sampai sekolah. Berangkat sekolah, balik-baliknya pun pulangnya jam sore. Biasa ada yang setengah 3 pulang. Habis itu mereka makan. Jam makan siang sampai sore. Makan, istirahat mereka jam 5-an itu lagi. Tiket lagi. Bersih-bersih. Ya, sama kayak pagi tadi. Bersih. Habis bersih, mandi, mereka baru setengah 6 baru lah ke masjid. Sambung di waktu ajar maghrib, selesai maghrib makan lagi. Malam, pas maghrib, habis bisa, bisa makan bisa. Waktu bisanya ya bisa, selesai makan lagi. Habis lagi yang belum belajar, takkan ada istirahat. Itu dah itu bisa. Nah begitulah yang paling pentingnya. Tapi waktu ngajinya, yang waktu setelah hari libur gimana? Hari libur tuh ya mereka ada yang dia dikasih tugas, hukum, kuliah 7 menit, menyampaikan nasihat, belajar lah. Jadi mereka ini kan depan ini dilatih untuk menjadi bikinnya untuk itulah sih suruh dipakai sendiri. Kelas 2 SD bangun untuk kalau ada anak yang baru kelas 2 SD masuk nanti kita suruh bukan bikin maksud kan diajarkan mencuci. Kalau anak kelas 2 SD kayak itu anak perempuan tadi, anak saya itu anak saya habis suruh cuci sendiri tuh. Tapi diajarkan loh, diajarkan bagaimana dia harus tahu sendiri walaupun enggak itu. Kalau mereka tuh merasa nanti itulah kalau besar nanti dari sini ya, nah, ini diajarkan nakal sama saya itu saya lulus gitu. Bahkan saya lulus di belakang itu juga sekarang gampang mereka. Ya, programnya itu terus dulu mereka nggak ada ikut masak, nggak ada gitu. Kalau zaman saya dulu ada juga dulu masak. Begitu udah bikin masak ini, masak nasi. Nah, masak nasi bukan pakai biji krum itu, pakai kuali besar. Kalau anak dulu anak kecil 10 orang tuh masak kuali besar. Itu pun bukan pakai kompor yang otomatis itu enggak. Sekarang dulu tuh pakai kompor ya, apa? Masak kuali dulu, itu di sekarang kan mereka sudah ada ibu yang masak, sudah ada ibu masak, nah itulah mereka harus diajarkan mandiri, belajar mandiri, ya semuanya mandiri lah. Jadi itulah kita sudah sehat. Pasti. Sejauh ini Pak. Belum pernah orang adopsi. Ada orang anak ya. Kalau biasanya mengandung anak itu kalau juga ada yang anak tenang kerja anak bayi ya di sini kecelakaan. Ya, punya ya kecelakaan itu kan melahirkan malam
nanti benar ada celana kalau saya malam juga dari dulu kami menunggu diatur yang harus sana menghubungi nama juga supaya tidak seperti mana tim juga ada orang dari perkataan buat kejadian lah. Dan kami juga pun tidak mau si orang tua anak ini sama siap jadi harus lagi dengan tidak mau silakan pasti kalau anak itu harus silakan di masa silam jadi usul ini ada sepakatkan untuk mereka dua ya secara saksi atau saksi tidak lama lah bikin tahun lagi karena tapi sekarang sering orang minta anak itu tidak ada karena kami nak rumah anak bayi itu umur masih sekolah itu berat masih karena kami kan laki karena kalau umur masih sekolah bisa lah tapi kalau umur masih 4 tahun 5 tahun itu masih berat itu masih banyak apa yang tak ada dia tak ada undang-undang lima kecuali kalau ada bukan apa itu ada yang penting pada dia material itu kan masyarakat jadi itulah memang ada si anak ini kan baiknya itu dengan sosial kalau ada tanggung jawab nanti kalau saat mana tapi kesalahan dan orang atau si anak alasan si anak ini tak di mana kan tidak bersangka dengan orang karena sekarang itu mana jadi banyak permintaan iya kan kegiatan kita dari subuh sampai malam yang satu kan kayak waktu sholat waktu ngaji apakah kayak kegiatan yang di sini ini kan pagi sekolah pak kayak panti itu mana hampir saya lihat kayak pesantren gitu lah pak. Cuma mereka ini kan tinggalnya dia hampir ya untuk dekatnya mereka ini sekolah juga dan sekolah sini bulannya di Muhammadiyah itu kita baru kata itu seperti itu ya kalau tidak benar kadang-kadang kalau mereka keluar itu warung itu kalau sampai dulu kita lagi kalau ada surat ini sanksi yang tertugas bertanggung jawab itu minta kadang-kadang kan tidak betul yang sedikit mesti misi telah pernah ikut berjemaah sholatnya sanksinya kamu ikut masjid selama berhari dua hari dulu pagi dan subuh jadi itulah yang seperti ini lah jadi sekarang tidak pakai tangan tidak perlu pakai tangan bukan mendidik anak kira sebagai melawan itu lah sanksinya tapi masih ulang masih ada ulang kita kalau masih ulang nanti suruh ngapal kita jadi itulah sampai mirip dengan sadar tapi juga ada kayak belajar kayak ada hafalan tertentu itu pak kayak ada belajar kayak bahasa Arab karena hafalan itu mereka ya kemarin paling hafalan ya Al-Quran masih kalau ini pun jadi di sini saya belajar mereka tentang Al-Quran hadis ya bisa mata terjemahannya yang pentingnya lah yang apa yang dilakukan sehari-hari ya itu yang kita katakan kalau jadi tentang
tentang sholat, nah hadisnya apa, tentang menghormati orang tua, hadisnya apa, tapi yang diapakan akhlaknya, ya. Nah, apa motivasi argumen itu? Isinya, ya, isi yang disediakan ini adalah pendidikan kami, ya, nama adalah ya, apa ya, mencetakkan artinya, ya, membentuk ya, berakhlak yang mulia, yang kedua adalah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu yang utamakan masalah ilmu, ya, bukan tidak mengenai akhlak lebih tinggi daripada itu. Walaupun mereka lihat, karena mereka kan cara belajarnya lebih beda, cara mereka nangkap materi itu lebih jauh, ada yang agak lama gitu, hafal karena 3 hari 4 hari belum dapat itu lama tuh. Jadi ya pelan lah. Yang pertama adalah akhlak itu, ini adalah akhlak perkataan, yang akhlak itu kan umum, ada yang perkataan, orang tamu seperti tamu, itu yang kami lakukan, perkataan dalam hidup. Kalau ini kan yang berarti sandaran, sudah pacaran, sudah ya. Sekarang kalau tahu itu pacaran, kamu aja dipanggil. Tapi kami ini kan bersama nih. Sekolah bersama karena nanti ya membina anak-anak nanti, sama satu atap ya, satu yayasan ya, kalau mereka ada masalah di sekolahan mereka akan panggil, nah aku anaknya bangga, kenapa anaknya telat, kenapa anak ini macam pelanggaran hukum. Makanya banyak sekarang yang keluar karena mereka melanggar di sekolah, melanggar hukum, macam melanggar ada pelajaran gizi, mau kiri keluar itu ya pendidikan dan pokok dan pokok. Jadi anak sekarang ini boleh punya HP, karena dari sekolah kan. Kalau sekolah tidak menerapkan mereka belajar di HP, tidak akan bukan HP itu bukan kami beli, tapi orang ini keluarganya yang masih membantu juga. Jadi kalau sorenya mereka bukan masuk, karena paginya dikasih nanti sampai sekolah, begitu. Ya, iya. Hasilnya yang salah kan bisa dimanfaat ya. Tahu. Terima kasih Pak, sudah dapatkan pengalaman yang bisa. Saya sama ketika saya malu terus bukan masih ya. Malu kabar itu. Satu materi, saya sampai nah, itulah yang kirim adalah makan dulu lah. Kalau datang di sini bisa mana masuk ya, kalau masuk artinya ke sini, lihat sama lalu lah. Ada daerah